Kalian percaya nggak sih sama yang namanya jodoh? Kita samain dulu definisi jodoh sebelum kita masuk ke dalam pembahasannya. Kita samain dulu definisi jodoh gitu. Karena kalau di Indonesia ini jodoh itu punya dua makna yang berbeda gitu. Kalau menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, jodoh itu sama dengan cocok. Itu doang, simple sebenarnya ya. Jadi kayak apakah dia jodoh saya? Ya cocok nggak gitu. Kalau cocok ya jodoh berarti. Simple. Tapi makna kata jodoh itu sudah mengalami pergeseran makna ya. Bukan cocok lagi gitu. Banyak orang yang mengartikan jodoh itu adalah orang yang spesifik gitu. Orang yang spesifik yang diciptakan khusus untuk menjadi pasangan kita dan ditakdirkan untuk bersama kita hingga maut memisahkan. Bener ya kan? Bener nggak gitu? Jadi kalau orang bicara jodoh, apakah dia jodoh saya gitu, itu orang mikirnya kayak apakah dia soulmate saya. Kalau bahasa Inggrisnya tuh soulmate gitu ya. Soulmate, apakah dia adalah orang yang ditakdirkan untuk bersama-sama dengan saya seumur hidup saya. Bener gak? Ya, makanya orang bilang jodoh nggak kemana. Kalau jodoh nggak kemana. Kalau memang sudah ditakdirkan bersama, nggak akan kemana-mana ya kan. Nah, sekarang saya pengen meluruskan. Untuk bahasan kali ini, kita ambil definisi yang kedua. Bahwa yang disebut jodoh itu adalah pasangan yang ditakdirkan untuk bersama hingga maut memisahkan. Ya udah, kita pakai logikanya nih, kita pakai definisi tersebut. Kalau menurut logika tersebut, menurut definisi tersebut, berarti orang jodoh atau enggak, apakah kamu jodoh saya atau enggak, baru ketahuan nanti dong, setelah maut memisahkan. Bener gak? Karena goalnya adalah setelah maut memisahkan, ya nggak? Dipisahkan oleh maut. Jadi baru ketahuan nanti, baru ketahuan setelah saya punya, ya setelah istri saya misalnya ya, istri saya misalnya salah satu saya duluan meninggal atau istri saya meninggal duluan, baru saya tahu, oh ternyata kita jodoh. Karena buktinya kita terus bersama sampai salah satu yang meninggal. Terakhir baru ketahuan. Kalau ternyata saya married 30 tahun, 40 tahun, terus ternyata cerai, nggak jadi tua bareng dan nggak jadi meninggal, salah satu sampai meninggal, ya berarti bukan jodoh dong. Itu bukan jodoh, bener nggak? Bukan soulmate berarti kalau menurut definisi tersebut. Bener nggak? Jadi kalau menurut definisi tersebut, jodoh atau bukan baru ketahuan setelah belakangan. Jodoh atau bukan baru ketahuan di ujung perjalanan. Kalau jodoh itu baru ketahuan belakangan, berarti menanyakan di depan, apakah dia jodoh saya bukan ya? Itu masuk akal nggak? Berarti nanyain dia jodoh saya atau bukan di depan itu adalah hal yang apa? Hal yang bodoh. Karena nggak nyambung sama definisinya. Karena nggak nyambung sama logikanya. Kalau bertanya apakah dia jodoh saya, mungkin masih oke. Kita ada kayak, aduh bener nggak ya kita akan bisa seumur hidup sama orang ini gitu. Tapi kalau baru sebulan 2 bulan pacaran ya gitu, atau jangankan sebulan 2 bulan, ini banyak bucin-bucin di luar sana ya, yang baru kenal loh, baru jadi gebetan itu udah merasa, oh kayaknya dia jodoh saya. Ya, baru kenal 1-2 minggu, sebulan PDKT, dia merasa, aduh ini jodoh gue banget gitu loh, jodoh gue banget. Atau baru pacaran 1 bulan, 2 bulan, baru pacaran setahun dan merasa ini kayaknya jodoh aku, ini kayaknya jodoh saya, kita cocok banget, kita klop banget, kita kayaknya bener-bener belong, saling memiliki dan saling cinta banget gitu. Ini kayaknya jodoh aku, padahal baru 1 bulan, padahal baru 1 tahun misalnya. Jadi mengatakan bahwa seseorang itu jodoh saya di awal hubungan itu sungguh tidak logis kalau menurut definisi yang tadi, kalau memakai definisi soulmate. Bener ya? Karena itu soulmate itu baru ketahuan belakangan gitu, bener-bener bersama hingga maut memisahkan. Tapi kalau misalnya baru pacaran sebulan, baru pacaran 2 tahun, baru pacaran 3 tahun ya nggak bakal ketahuan itu jodoh apa bukan. Belum bisa ketahuan, nggak akan bisa ketahuan gitu. Yang jadi masalah adalah gini, yang jadi masalah ya, selama 14 tahun saya jadi relationship coach, saya belajar satu hal. Ini prinsip penting yang kamu harus tahu.
anything can happen in a relationship. Apapun bisa terjadi di dalam sebuah relationship. Maksudnya apa? Maksudnya adalah ketika kita udah ketemu orang dan berasa cocok dan segala macam, kita berasa dia baik, tapi kita nggak akan pernah bisa tahu masa depan seperti apa. Ya mungkin dalam 10 tahun, 20 tahun lagi ternyata dia akan berubah. Justru kamu mungkin yang berubah. Mungkin kamu jadi jatuh cinta sama orang lain. Mungkin tiba-tiba bisnis kamu kolaps, terus kamu jadi stres dan akhirnya hubungan kamu berantakan juga, ya kan? Mungkin ada salah satu pihak yang sakit, terus yang satu nggak bisa menerima. Jadi ada banyak macam-macam gitu loh yang mungkin terjadi di dalam sepanjang perjalanan cinta kita gitu. Jadi kita nggak akan pernah bisa tahu apakah kita akan langgeng sama tangan kita selama 10 tahun, 20 tahun ke depan gitu loh. Saya sama istri saya juga nggak tahu apakah akan langgeng atau enggak. Ya, mungkin kamu bilang, gimana sih masa relationship coach nggak yakin dengan hubungannya? Justru kalau kita terlalu yakin, belum apa-apa di awal bilang, oh ini jodoh gue, kita akan bersama sampai mati, itu justru bikin kita jadi nggak realistis, ya. Itu bikin kita jadi justru nggak bisa melihat faktor-faktor kemungkinan perubahan gitu. Kita jadi nggak ngerti bahwa untuk menjalani hubungan itu kita harus apa? Kita harus kerja keras, kita harus saling kerjasama, kita harus setiap hari memastikan kita jalan bareng-bareng gitu loh. Karena kita nggak tahu apa yang terjadi di depan. Nanggep ya. Justru kalau misalnya kamu bilang dari awal di depan gitu, oh ini jodoh saya, itu justru ngeri sebenarnya. Itu ngeri ya. Karena abis itu kamu jadi males. Karena sudah jodoh, jadi nggak perlu merasa kerja keras, nggak perlu merasa melakukan apa-apa. Karena udah jodoh, udah diatur oleh yang di atas gitu. Udah takdirnya kita akan selalu bersama, jadi ya dia nggak akan kemana-mana. Ya kan ada pepatahnya, jodoh nggak akan kemana. Jadi kamu jadi males gitu, nggak bakal kemana-mana dia. Padahal nggak gitu. Padahal jodoh itu harus diusahakan. Untuk menjadi soulmate itu harus diusahakan hingga sampai ujung jalan bareng tiap hari. Mengatasi masalah, mengatasi kekesalan, mengatasi konflik tiap hari, mengatasi kejenuhan, melakukan hal-hal bersama, mengelola konflik, saling investasi, ya kan, saling menghargai gitu, saling ngalah, saling minta maaf, saling kasih kecupan, saling apa, itu kan harus dikerjakan terus setiap hari gitu. Dan itu yang bikin orang jadi langgeng dan sampai ujung bareng-bareng ya. Jadi ini yang pengen saya bahas di dalam topik kali ini gitu loh. Jodoh itu bukan ditemukan, tapi diusahakan melalui kerja keras, melalui saling investasi, melalui kerjasama setiap hari, everyday. Kamu dan pasangan menjalani itu berdua ya, itu sampai ujung. Dan itulah jodoh namanya, kalau mengikuti definisi yang tadi. Kalau kamu beneran percaya yang namanya soulmate gitu, kalau kamu beneran percaya yang namanya soulmate, jadi itu yang harus kamu lakukan. Kalau kamu bener-bener pengen punya pasangan sampai ujung, nggak bisa cuma mengandalkan kayak, oh ini jodoh gitu. Atau misalnya kalau yang religius ya kan, oh saya udah berdoa sama Tuhan gitu, dan saya dipertemukan dengan orang ini, inilah jodoh saya misalnya. Dan lalu tapi kamu nggak melakukan usaha yang diperlukan untuk menjalin hubungan sampai langgeng gitu loh, percuma, bubar-bubar juga gitu ya. Karena hubungan dengan pasangan juga akan berubah iring waktu gitu, berubah gitu. Hubungan itu selalu dinamis. Kenapa? Karena kita sebagai manusia juga berubah ya. Hubungan untuk sampai ujung perlu usaha.